Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking. Di video kali ini Umi akan membagikan 2 resep puding yang sangat enak, teksturnya super duper lembut, tampilannya cantik dan menarik, cara buatnya juga lumayan gampang, cocok banget jadi sajian arisan, hajatan, ataupun cemilan bersama keluarga. Nah, seperti apa cara membuatnya dan apa aja bahannya? Simak terus video Umi sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama kita akan membuat cake pandannya. Siapkan wadah, masukkan 1 butir telur, terus tambahkan 2 kuning telur, tambahkan 70 gram gula pasir, seperempat sendok teh vanili bubuk, dan setengah sendok teh cake emulsifier. Umi memakai SP. Selanjutnya ini kita kocok memakai kecepatan sedang, kemudian kita naikkan kecepatannya ke speed paling tinggi secara bertahap. Dan ini akan kita kocok hingga mengembang, putih pucat dan berjejak. Durasi mengocoknya kurang lebih 9-10 menit tergantung dari kecepatan mixer masing-masing. Oke, setelah dikocok selama 10 menit, adonan udah mengembang, putih pucat dan berjejak. Selanjutnya matikan mixer. Kemudian masukkan 75 gram tepung terigu protein sedang dan 1 sendok makan susu bubuk. Selanjutnya ini kita ayak agar tidak ada lagi tepung yang bergerindil. Kemudian ini kita kocok lagi kembali memakai speed paling rendah sebentar aja asal tercampur rata. Selanjutnya masukkan 60 gram margarin cair, setengah sendok teh pasta pandan, mix dengan pewarna hijau muda secukupnya agar warna hijaunya lebih natural. Selanjutnya ini kita kocok lagi sebentar aja memakai speed paling rendah. Oke, agar lebih tercampur merata, aduk memakai spatula, pastikan tidak ada lagi cairan yang mengendap di dasar adonan. Selanjutnya, tuang adonan ke dalam loyang. Untuk loyangnya, Umi memakai ukuran 17 x 17 cm. Tuang semua adonan. Kemudian ratakan permukaannya. Lalu hentak-hentakan loyang agar udara yang terperangkap dalam adonan bisa pecah. Selanjutnya adonan kita kukus. Sebelumnya kukusan wajib dipanaskan terlebih dahulu. Dan ini akan kita kukus selama 20 menit memakai api sedang cenderung kecil. Nah, setelah dikukus selama 20 menit, cake-nya udah matang. Selanjutnya angkat lalu dinginkan. Langkah selanjutnya, kita akan membuat adonan puding busa. Siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Tambahkan sejumput garam, seperempat sendok teh vanili bubuk, 120 gram susu kental manis atau setara dengan 3 saset, dan 400 ml air putih. Aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Dan kalau udah mendidih, selanjutnya adonan boleh diangkat lalu sisihkan. Lanjut, kita akan mengocok putih telur. Siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 2 putih telur. Kemudian, ini kita kocok memakai kecepatan paling tinggi hingga putih telur lembut dan kaku. Jangan lupa tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Oke, jika putih telurnya udah lembut dan kaku, selanjutnya tuang adonan puding yang masih panas ke dalam kocokan putih telur.
Selanjutnya, aduk memakai spatula agar lebih tercampur merata, terutama bagian pinggir wadah. Oke, seperti ini cukup. Selanjutnya, bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata. Nah, ini Umi kira-kira aja ya, jika ingin ditakar atau ditimbang juga boleh. Oke, selanjutnya tambahkan pewarna. Untuk satu bagian tambahkan pewarna hijau secukupnya dan merah rose secukupnya. Dan untuk satu bagiannya lagi kita biarkan aja dengan warna aslinya. Aduk hingga warnanya merata. Dan jika semua warnanya udah merata, selanjutnya tuang ke dalam loyang. Tuang secara bergantian ke dalam loyang. Untuk setiap warna cukup 1 sendok sayur aja. Nah, caranya kira-kira seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga semua adonan habis. Terakhir, ratakan permukaan adonan. Kemudian hentak-hentakan agar puding busanya lebih padat. Kemudian ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, ini dia pudingnya udah ngeset atau mengeras. Selanjutnya keluarkan dari loyang. Sebelumnya kita sisir dulu bagian pinggir loyang dengan pisau seperti ini agar cake pudingnya mudah terlepas. Lalu semat dengan lidi salah satu sisi loyang. Kemudian keluarkan cake puding dengan cara dibalik seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya keluarkan baking papernya. Kemudian balik lagi ke posisi semula. Lalu iris-iris. Untuk bentuk dan ukurannya sesuaikan yang selera masing-masing ya. Nah, seperti ini tampilan dalamnya. Masya Allah, cantik dan menarik banget. Alhamdulillah, tutorial cake puding pandannya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Ini beneran enak banget, teksturnya super duper lembut, ringan, moist, dan wangi. Cara buatnya juga gampang dan bahan-bahannya pun sangat simpel. Cake puding ini cocok banget disajikan saat arisan, hajatan, ataupun kumpul keluarga. Gimana teman-teman? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba ya, semoga suka! Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama kita akan membuat puding coklatnya terlebih dahulu. Siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Tambahkan 100 gram gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan coklat bubuk, dan 1/4 sendok teh garam. Aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, selanjutnya tambahkan 700 ml susu cair. Aduk lagi kembali hingga tercampur merata. Terakhir, tambahkan 50 gram dark cooking coklat dan selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Angkat adonan pudingnya dan selanjutnya ini akan kita tuang ke dalam loyang. Siapkan loyang. Untuk loyangnya, Umi memakai ukuran 18 x 18 cm. Tuang semua adonan puding coklat. Jangan lupa buih-buih atau busa-busa yang ada di permukaan puding sebaiknya dikeluarkan agar pudingnya nanti terlihat lebih rapi. Nah, kalau udah selesai, selanjutnya ini kita diamkan hingga setengah mengeras. Lanjut, kita akan membuat puding busa. Siapkan panci atau pan. Masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening. Tambahkan 1/4 sendok teh garam.
seperempat sendok teh vanili bubuk, 120 gram susu kental manis, dan 500 ml air putih. Aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kalau semuanya udah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, segera matikan api kompor dan adonan pudingnya boleh diangkat. Selanjutnya, siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan 2 putih telur. Terus ini kita kocok memakai speed paling tinggi hingga berbusa. Nah, kalau udah berbusa seperti ini, tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan kocok terus putih telurnya hingga lembut dan kaku. Oke, ini putih telurnya udah lembut dan kaku, selanjutnya matikan mixer. Selanjutnya, tuang adonan puding yang masih panas, masukkan secara bertahap dan segera dikocok agar tidak menggumpal. Kocoknya memakai speed paling rendah aja agar adonan pudingnya tidak berhamburan. Udah tercampur merata, selanjutnya tuang ke dalam loyang. Sebelumnya kita cek dulu lapisan coklatnya. Nah, ini udah setengah mengeras, selanjutnya masukkan adonan puding busa. Tuang adonan busa warna putih sebanyak 1 sendok sayur di bagian tengah, terus timpa lagi dengan adonan busa coklat sebanyak 1 sendok sayur, lalu timpa dengan adonan putih, terus timpa dengan adonan coklat. Lakukan hal yang sama hingga adonan habis. Nah, kalau udah selesai, ratakan adonan, lalu ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Oke, ini dia pudingnya udah ngeset atau mengeras, selanjutnya keluarkan dari loyang. Jangan lupa semat dengan lidi sisi kanan dan kiri loyang agar pudingnya mudah terlepas. Kreasi puding coklat busanya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Puding ini enak banget, coklatnya berasa, creamy, manisnya pas, teksturnya lembut, dan cara buatnya lumayan gampang. Gimana sahabat Umi? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba ya, semoga suka.
Oke, sampai di sini dulu video Umi. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton video Umi sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.